Andalan Honda di kelas Skutik Premium 150cc mendapatkan peremajaan. All New Honda PCX tak hanya mendapatkan desain baru, tapi juga mesin dan sasis baru, termasuk upgrade pada kaki-kakinya. Inilah All New Honda PCX 160. Kami berkesempatan mengenal lebih lama PCX ini dan melakukan review harian terhadap PCX tipe ABS. Ya, memang secara tampilan All New Honda PCX ini berubah sekali dibanding yang lama. Sekarang kita perhatikan satu persatu ya. Mulai dari depan dulu aja, dia lampunya sekarang menyatu dari bawah menuju ke atas. Ini Anda bisa bandingkan yang lama dengan yang baru. Dia sekarang makin mirip dengan kakaknya itu Honda Forza 250. Jadi kita bisa bilang ini tampilannya jadi sebuah baby Forza. Menyatu dari bawah ke atas, dan di atas ini, mohon maaf, video sebelumnya kita bilang ini adalah lampu sennya, lampu bohlam, tapi ternyata sebuah LED, karena memang menyalanya mirip sama bohlam dari jauh ya. Ternyata semua sudah full LED. Bahkan di bagian belakang pun kalau kita perhatikan lampunya makin mirip sama Honda Forza. Tetap ada tampilan seperti huruf X seperti yang lama ya, tetapi menyalanya sekarang berbeda. Lampu remnya ada di tengah dan itu nyalanya terang sekali, semakin mirip dengan Honda Forza. Anda bisa membedakan ciri khasnya pada saat malam hari dan yang lama dengan yang baru. Begitu juga bodinya itu cukup jauh berbeda. Kalau kita lihat proporsinya, di bagian atas ini dia menjadi sedikit lebih tajam. Lalu di bawahnya juga dia bagian bodinya sedikit lebih ketarik keluar sehingga bentuknya jauh lebih kekar dan berotot. Di bagian bawah decknya juga lebih lebar sekitar 3 cm dibanding yang lama. Jadi membuat Anda lebih nyaman untuk berpijak. Sedangkan di belakang sini tampilannya itu bodinya udah nggak ada kelihatan yang lama-lamanya sama sekali ya. Dia di sini udah nggak ada bagian silver di sini, itu sudah tidak ada. Lalu balik ke belakang, tetap Anda mendapatkan footstep pembonceng yang menyatu dengan bodi, dan di belakang bodinya itu sedikit tercubit di bagian belakang sini. Kalau yang lama kan di bawah sini menutupi sen itu bodinya hitam, sekarang dia sewarna dengan bodi, dan lampu belakangnya jadi kelihatan sedikit lebih lebar dibanding yang lama. Di sini kelihatan bodinya terpisah kiri dan kanan, sedangkan di atas itu masih mirip ya dengan yang lama. Bentuk dari behelnya itu menyatu dengan bodi, desainnya, dan Anda kalau ingin menambahkan top box di sini tinggal buka cover dari behel ini dan menambahkan bracketnya. Lalu kita lihat di depan sini, dia windshieldnya sedikit lebih lebar dibanding yang lama, ada kupingnya di sini, dan dia sedikit lebih tinggi dibanding yang lama. Posisi plat nomor tetap di depan, dan di atas ini piringan penutup dari komstir itu sekarang jadi sedikit mengkotak dibanding yang lama, itu agak bundar. Ya, jauh lebih segar tampilannya. Ciri khas desain yang lain juga Anda bisa cirikan dari bagian mesinnya. Kalau spesifikasi nanti kita bahas, tapi tampilan dari cover CVT dan box saringan udara ini itu jauh lebih segar dibanding yang lama. Ada paduan antara silver dan hitam di cover CVT-nya, sedangkan cover knalpotnya juga itu sekarang jauh lebih segar. Dia juga ada paduan antara hitam dan silver. Mesin Honda PCX ini baru, kapasitasnya kini 156,9 cc dengan komposisi diameter piston lebih besar dari sebelumnya. Pembakaran ini disempurnakan dengan menggunakan 4 katup SOHC. Beberapa fitur baru di jeruan mesin seperti penyetel rantai keteng hidrolis dan piston oil jet membuat mesin lebih halus. Berbagai ubahan lain seperti box saringan udara dan throttle body lebih besar memberi figur tenaga lebih besar 16 PS atau 15,7 daya kuda. Lalu ditambah lagi dengan semua komponen transmisi CVT baru. Perubahan mesin yang lebih bertenaga tadi juga didukung dengan suspensi dan kaki-kaki yang baru, karena dia sekarang mempunyai pelek yang lebih lebar dibanding yang lama. Paduannya depan dan belakang sekarang belang. Kalau depan 14 sama dengan yang lama, tapi sekarang yang belakang itu 13 inci dibanding yang lama itu 14 inci.
Bedanya juga dia sekarang lebih lebar. Misalnya pelek depan ini, peleknya desainnya baru, dari yang lama yang hanya garis-garis gitu ya jarinya, sekarang dia model Y. Dari Y spoke ini, dia pelek 14 incinya lebih lebar. Kalau yang lama itu 2,15 inci, sekarang menjadi 2,75 inci, dan dibalut ban dengan profil 110 mm lebarnya, profil 70, ring 14, jadi dia lebih lebar. Efeknya adalah spakbor di depan ini juga menjadi lebih lebar dibanding yang lama itu, jauh lebih slim ya, sekarang jadi lebih lebar. Dan kalau kita lihat, kemungkinan ini bisa dipakai di PCX yang lama karena diperhatikan lagi, dia mempunyai shock breaker yang masih mirip dengan yang lama. Jadi shock breaker teleskopingnya bentuknya pun masih sama dengan yang lama. Menarik nggak kalau Anda ingin coba ya, coba saya pindahin pelek yang baru ini ke PCX lama. Kemungkinan sih masih bisa pakai. Kecuali yang belakangnya. Yang belakang ini kita perlu riset lebih lanjut lagi. Honda juga belum mengatakan seperti apa, tetapi dia peleknya sekarang 13 inci, lebarnya 3,5 inci, dan dibalut ban yang lebih lebar dibanding yang lama, yang sekarang adalah 130 mm, sebelumnya 120, jadi sekarang profilnya 70 ring 13. Dan kalau kita lihat di hasil modifikasi Astra Honda Motor, dia bisa pakai ban sampai 140 mm. Apakah bisa pakai 150? Kemungkinannya bisa mentok di box saringan udara sebelah kiri sini. Tapi dengan komposisi ini, Anda mendapatkan kaki-kaki yang lebih kekar, dan satu lagi, shock breaker di belakang juga sedikit berbeda karena dia sedikit lebih panjang dan sedikit lebih keras. Nanti kita akan cobain seperti apa rasanya. Melayani kebutuhan riding harian, beberapa kompartemen disediakan seperti laci tertutup di depan dengan USB charger di dalamnya. Laci ini tidak memiliki pengunci dan sebaiknya tidak meninggalkan barang berharga Anda di sini saat Anda parkir. Bagasi di bawah jok juga kian besar, kini kapasitasnya menjadi 30 liter berkat rangka baru. Sasis baru juga menjadi lebih simpel sehingga kapasitas tangki bensin juga melar jadi 8,1 liter. Panel indikator tampak segar dengan paduan aksen 3 dimensi. Lampu indikator sen tampak lebih jelas di kiri dan kanan. Sedangkan multi information display menunjukkan konsumsi BBM di kiri. Lalu ada juga di sebelah kanannya odometer, trip meter, dan indikator HSTC atau Honda Selectable Torque Control, semacam kontrol traksi khas Honda. Fitur ini akan mengurangi tenaga jika mendeteksi ban belakang spin karena overpower di lintasan yang licin. Karena belum pakai sistem ride-by-wire, pengurangan tenaga dilakukan dengan memutus suplai bahan bakar sesaat. Fitur ini bisa dinonaktifkan lewat tombol MID yang tersedia untuk varian tertinggi bareng dengan fitur rem ABS. Sementara dengan adanya ACG Starter juga memberikan fitur idling start-stop yang bisa diaktifkan lewat tombol di kanan stang. Oke, saatnya kita riding, tapi sebelum itu kami akan menuju ke Jatake Tangerang untuk mencoba handling dari all new Honda PCX 160 ini. Pagi Pak, mau ke Safety Riding Center Pak? Turun, langsung ambil ke kiri Pak. Oke, ya, makasih banyak Pak. Yuk, mari. Nah, Riders, kita sekarang sudah ada di Jatake dan saya sekarang ada di Safety Riding Center PT Wahana Makmur Sejati, dan sekarang kita sudah ketemu sama tuan rumahnya langsung, ya. Mas Agusani. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, kebetulan mampir ke sini, kita pengen pinjem sedikit buat nyobain all new PCX. Ternyata malah ada acara kecil-kecilan. Iya, boleh. Boleh aja sih pakai. Kebetulan hari ini kita juga lagi ada aktivitas anak-anak komunitas sih. Oh, apa sih sharing session ya Mas ya? Iya, sharing session untuk PCX 160 yang terbaru nih. Mas, mantep. Pas banget berarti ya. Jadi kita pengen nyobain sedikit Mas, kan kebetulan kan kemarin lihat-lihat sini ada kun-kun, bisa buat belok-belok. Iya. Pengen nyobain beneran seperti apa sih handlingnya. Terutama ini kan lagi cerah nih, enak nih. Buat cobain yang standarnya seperti apa. Kemarin kita udah cobain di Cikarang Mas. Tapi ini kita penasaran lebih detail lagi, lebih lanjut lagi, pengen nyobain handlingnya seperti apa. Ntar kita boleh pinjam Mas. Boleh, sip. Mas, ini berapa luas Mas? Ini luasnya 160 meter ya. Oke. Untuk lebarnya 80 meter. Terus di sini ada beberapa track ya. Jadi di sini ada track lurus untuk braking, terusnya ada zigzag.
Terus di sini juga ada figure X K8. Iya, ini buat angka 8 ya. Iya, terus di sana juga ada Neroplank, di ujung sana ada bumpy. Asik. Bumpy road. Dan ini memang standar ya Mas ya? Iya, memang standar ukurannya dari Astra Honda Motor sih. Dari AHM. Dari Jepang juga seperti ini ya? Iya, ketika AHM bikin gambar, dia harus approve dulu ke Jepang. Oh, siap. Gitu. Berarti ini apa susunan kun yang ada di sini juga itu standar ya? Kayak ini buat zigzag. Iya, zigzag ini susunannya udah standar banget sesuai dengan kurikulumnya di Jepang. Jadi jaraknya per satu kun itu 4,5 meter. 4,5 meter bro. Dan itu untuk motor kecil Mas? Motor standar ya, Oh, standar. di bawah 500 cc lah. Di bawah 500. Iya. Kalau di atas 500 Agak panjang. Agak panjang Ya, mungkin dikit. maksimal 5 meter sih. 5 meter jarak antar kunnya. Iya, maksimal. Bro, jadi di sini buat handling kita akan cobain tracknya udah standar banget. Jadi kalau mau nyobain dimanapun standarnya Honda ya seperti ini gitu ya Mas ya? standar Honda seperti ini. Jadi semua kita kan punya di Honda tuh ada 9 safety riding center ya. Ya. Dan di beberapa kota besar di Indonesia. Untuk tracknya semua sesuai dengan standar dari Jepang gitu. Siap. Oke, jadi kita akan cobain di track yang standar dan kebetulan all new PCX-nya juga masih standar Mas. Kita akan Ya. cobain. Boleh, nanti. boleh. Tapi kita lihat dulu teman-teman sharing apa sih nih? Oh iya, ini sharing teman-teman tuh lagi ada sharing tentang unit 160 terus teknik berkendara yang aman sih. Apalagi sekarang lagi musim hujan ya. Iya, musim hujan. Jadi emang harus diperhatikan bagaimana kalau hujan itu pasti lebih licin dibanding kalau Iya, lagi kering ya Mas betul, ya. Betul. Terus Jadi sekarang memang juga perlu. lagi ada banjir-banjir, ya harus diperhatikan juga ya daerah-daerah yang banjir gimana, kalau lewat banjir gimana gitu ya Mas ya. Jadi memang perlu ada pengetahuan khusus bagaimana berkendara di kondisi banjir dan berkendara di kondisi kering kayak gitu supaya perjalanannya tetap aman. Kita sih percayalah sama Mas Agus, udah bolak-balik ke Jepang bro, ikut kompetisi safety riding internasional ya Mas. Ya. Oke Mas, kita nanti nyobain ya Mas. Siap. Thank you. Oke. Ayo, kita gas bareng yuk. Harus diakui semakin lama riding dengan PCX 160 ini, handlingnya memang mantap. Paduan rangka baru dengan ban lebih lebar dari sebelumnya memberi cengkraman baik pada permukaan jalan. Dibuat meliuk di antara kun juga terasa lebih ringan. Juga membelok dengan melambung, rasanya traksi tetap prima dengan ban yang lebih lebar. Beberapa teman komunikasi pun berkesempatan untuk mencicipi PCX 160 ini. Nah sekarang kita sudah ada sama satu teman kita dari PCI Tangsel. Om Anto apa kabar Om? Alhamdulillah sehat Om, sehat sekali. Om Anto Iya. nyobain Honda PCX 160 ini. Yes. Gimana Om Anto menurut Om Anto? Pengalaman ini adalah Matic terbesar CC-nya. Ternyata keledatan awalnya, tarikan awalnya itu dapat banget. Berarti mesin barunya langsung kerasa ya? Ya, langsung Langsung kerasa. kerasa pas pertama kali ngegas langsung, oh beda, Iya, emang langsung beda dapat. gitu ya? Iya, betul. Jadi tarikan awal beda, Iya. sempet nyobain agak panjang tadi. Nah, pada saat tarik kencang juga dia lebih stabil sih sebenarnya. Lebih stabil dan istilahnya tarikan tangannya bisa dapat juga dia. Jadi Gitu. bawah sama tengah dapat, Dapat. sayangnya kita nggak bisa kecepatan tinggi. Iya, gitu ya. betul. Jadi cukup lah ya Betul, tengah. aman lah. Tadi udah cukup lah itu. Nah, Cukup itu. terus kan ada kun tadi Om, Iya. belok dikit, Iya. gimana Om? Nah itu juga asik tuh, secara handlingnya juga aman tuh, karena juga dari bannya juga kan beda dia, lebarnya beda Iya, dia, memang ya kan? lebih Jadi kalau buat kita cornering dengan cara helm juga tadi dapat banget. Jadi lebih berani lah, lebih pede kita untuk ambil Mesin ininya. baru, ada Iya. ada efeknya pasti, Iya, terus pasti. Ban baru, Pasti, sasis baru, pasti. lebih enteng juga Ya, ya. betul Om. Jadi banyak sih perbedaannya ini. Impresi Keren lah. pertama menggoda ya. Jadi Pasti. kayaknya pengen lebih jauh lagi ya. Pengen lebih touring jauh lagi nih kalau diperbolehkan mungkin nih kan. Asik. Nah sekarang sudah ada Bro Hafiz, dia juga sudah nyobain PCX 160. Gimana Bro, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana pendapat lu soal PCX 160 ini? Luar biasa banget sih ya. Ini rasanya akselerasinya lebih nakal lagi, lebih mantep lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Terus. Nakal ya Bro ya? Nakal, ini sentakannya luar biasa enak. Dari bawah juga ada. Dari bawah Rasa udah bedanya. berasa, betul. Dari bawah udah berasa banget. Pas belok-belok dirasa handlingnya juga lebih mantep lagi. Jadi mesin baru, suspensi baru, rangka baru,
kerasa bedanya langsung ya. kerasa banget bedanya. Thank you ya Bro Hafiz ya. Oke, Nanti sama-sama. kita riding bareng lagi. Siap. Oke, sekarang giliran kita akan mencoba PCX 160 ini di jalan raya di ibu kota Arya. Yuk. Posisi berkendara PCX yang sudah nyaman memang tampak dipertahankan Honda pada generasi ini. Nyaris sulit membedakan posisi ridingnya dengan yang lama. Jok juga mirip, karakternya empuk dengan lumbar support yang cukup tinggi buat bagian bawah punggung. Kulit jok juga tetap lentur banget. Saking lenturnya, tetap terasa bikin merosot kalau mengerem agak keras. Ya, masih mirip dengan sebelumnya. Oke, posisi berkendara dan jok nyaman memang jadi karakter PCX. Yang asik, karakter ini sekarang ditambah dengan tarikan dan pengendalian yang lebih mantap. Semakin lama berkendara dengan PCX 160 ini, semakin mengerti entakan tenaganya yang lebih padat. Awal mencoba memang terasa tipis bedanya, namun semakin lama memelintir gasnya, baru terasa ada nafas tambahan setiap buka gas. Kalau ditarik pol dari berhenti, tarikan terasa memang kuat di awal, namun di tengahnya terasa mengendur. Nah, ternyata ada triknya. Coba tutup sedikit gas, lalu buka full lagi, baru terasa ada dorongan lebih. Nah, dengan diayun ternyata tarikannya jadi lebih padat. Uniknya, karakter ini tidak tampak di data akselerasi dengan buka gas full sejak awal pada race logic. Namun untuk stop and go dan menyalip dengan berakselerasi di kecepatan menengah, PCX 160 ini memang lebih padat rasanya. Begitu juga handling dengan ban yang lebih lebar di depan dan di belakang. Pengendalian jadi lebih stabil, didukung suspensi belakang yang sedikit lebih kaku, mengurangi gejala limbung di kecepatan tinggi. Meski membuat bantingan jadi lebih keras di bagian belakang, lebih keras dari yang lama, toh ternyata buat boncengan masih oke. Empuknya dapat dan motor tetap stabil. Asiknya lagi, PCX ini meski naik cc, bensinnya tetap irit. Kami tes dengan metode full to full dengan bahan bakar beroktan 92. Kami catat 51,2 km per liter. Sedikit berbeda dengan MID yang mencatat 55,2 km per liter pada perjalanan yang sama. Ya, itulah hasil impresi kami terhadap all new Honda PCX 160 ini setelah kita cobain di Cikarang waktu itu. Sekarang kita bisa cobain lebih lama. Skutik baru dari Honda ini yang kita rasakan seperti Anda sudah simak tadi, dia jauh lebih bertenaga, dia menjadi lebih enak handlingnya, dia jadi lebih mengesankan sebenarnya. Karena memang semuanya all new, walaupun tetap ya sama ya, kalau Anda perhatikan posisi duduknya masih sama, jadi secara postur riding itu masih mirip, dan kehalusan dari sebuah Honda PCX itu masih terasa di all new PCX 160 ini. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tuliskan komentar Anda di bawah. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah subscribe ke channel Autorider. Main-main juga ke website kami www.autorider.com, dan buat Anda yang punya sosial media, Instagram kami adalah @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah.